Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali di kesempatan hari ini ya, hari yang kalau lihat cuacanya adem ya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat ya. Yang alumni Covid di grup ini di Zoom pagi ini juga lumayan ya, ada beberapa orang juga. Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, terutama nikmat iman, nikmat Islam yang mudah-mudahan kita semua sampai akhir hayat mudah-mudahan nanti bisa husnul khotimah amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semua, undangan kami yang hari ini hadir ya. Kita hari ini insya Allah akan kembali memberikan beberapa informasi terkait dengan wakaf ya. Mudah-mudahan apa yang kita akan sama-sama sharingkan hari ini selalu menambah iman kita, yang menambah ilmu kita, dan kita insya Allah mendapatkan manfaat ya dari apa yang kita sharingkan hari ini. Mari bersama-sama kita awali dulu dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan fadilah surat Al-Fatihah tadi kita mendapatkan keberkahan dalam Zoom kita pagi ini. Baik, Bapak Ibu semua yang hadir pagi ini, insya Allah kita akan membahas tentang kuantum wakaf ya, tentang wakaf yang sangat berguna untuk kita. Perkenalkan ya, nama saya Zulhamdi M. LC, ya bagian dari kuantum wakaf ya pada Yayasan Kampung Maghfirah. Ya, yang tugas kami adalah terus memberikan edukasi tentang literasi perwakafan ya, dan membantu setiap orang, setiap umat bisa punya wakaf, punya amal jariah wakaf, yang tujuannya adalah wakaf itu nanti akan menjadi bekal terbaik kita menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kenapa kita ngobrol tentang wakaf ya? Apa pentingnya kita membahas tentang wakaf? Jadi ajakan untuk bicara tentang wakaf ya, mendiskusikan tentang wakaf ini punya banyak respon ya. Ya, ada yang tidak merespon sama sekali gitu. Ya, karena mungkin nih sebagian orang masih menganggap bahwa wakaf itu hanya untuk mereka yang sudah mampu saja. Seperti itu ya. Nah, ada anggapan juga mengatakan ya, wah belum mampu kan belum ada kewajiban gitu ya. Lagi pula Allah kok enggak, istilahnya enggak perlu eh, kalau nggak mampu ya kan nggak ada kewajiban, nggak ada beban, dan tidak dibebani di luar kemampuan hambanya. Nah, ini banyak yang punya anggapan seperti itu karena memang ketika berapa kali kita jelasin tidak menganggap wakaf itu penting gitu ya. Nah, dimatakan wakaf itu untuk orang tua saja yang udah usianya lanjut, yang mereka udah bau tanah, yang sudah mau meninggal dunia, ya. Nah, mereka itu butuh persiapan karena nanti di alam kubur mereka butuh amal wakaf. Nah, dia juga anggapan seperti itu. Ada yang mengatakan, ya ini anak-anak milenial lah, banyak yang saya temuin juga masih muda-muda gitu ya, bilangnya, aduh wakaf mah jangan dulu lah, belum kepikiran gitu ya. Masih banyak nih target-target impian, goals-goals yang harus dicapai ya. Kebutuhan ini itu masih banyak juga. Jadi kalau alokasi buat dana wakaf kayaknya belum ada. Nah, ini beberapa ungkapan seperti itu gitu ya. Nah, apakah anggapan itu tepat gitu ya? Yakin, apakah kita yakin bahwa umur kita ini masih lama, masih sekian tahun lagi, masih 20 atau 30 tahun lagi gitu ya. Tentu ya, kalau kita perhatikan dalam kondisi sekarang ini, kondisi pandemi ya, bahwa ungkapan beberapa orang di atas tadi tentu ada salah besar gitu ya. Kenapa? Ya karena hari-hari kita di minggu-minggu ini ya, di bulan-bulan ini, di tahun 2 tahun ini memang selalu saja kita dengar bahwa banyak sekali teman-teman kita ya, tadi malam tadi kemarin sore itu ya, saya habis ngobrol juga 4 jam sama calon apa namanya wakif ya, dia cerita 3 keluarga besarnya itu dalam 9 hari itu bergiliran meninggal dunia, luar biasa ya, kondisi Covid semua ya. Nah, artinya apa? Anggapan tadi bahwa
meninggal itu hanya untuk orang yang sudah tua, ternyata salah gitu ya. Dan uniknya adalah ibunya udah 70 tahun belum meninggal gitu ya. Nah, itu yang udah usia 30, 40 udah meninggal duluan. Artinya meninggal itu tidak harus tua gitu ya. Nah, sedangkan ada pertanyaan yang sebenarnya sama-sama kita tahu ya, hidup di dunia ini berapa lama sih? Ya, semua orang pasti pada hakikatnya sadar diri gitu ya, bahwa hidup di dunia ini nggak lama, sementara aja. Ya, dan ini disampaikan juga oleh Rasulullah SAW ya, bahwa umur umat Rasulullah itu ma baina sittin ila sab'in saja, antara 60-70 tahun aja. Ya, ada yang lebih dari itu tapi nggak banyak. Nah, eh, yang terjadi adalah ya, setelah semua orang meninggal dunia, ya siapapun nanti kita akan meninggal dunia, apa yang kita kumpulkan ya, apa yang kita eh, apa namanya himpun ya, dari harta kita, rumah, kendaraan, perhiasan, ya, barang-barang mewah, barang branded, itu semua pastilah akan ditinggalkan ya, dan akan berpindah kepemilikan kepada ahli waris kita atau kepada orang lain. Nah, sedangkan ya kehidupan kita yang kekal abadi itu adalah kehidupan kita di akhirat gitu ya. Dengan dalil apa? Ya, Al-Quran yang mengabarkan. Dari Al-Quran sendiri itu ada lebih dari 110 ayat yang berbicara tentang kata-kata khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya, ya kekal selama-lamanya, ya khalidina fiha abada. Itu mereka kekal selama-lamanya di akhirat kelak. Nah, karena itulah ya, karena kita nggak tahu posisi kita nanti di akhirat kelak itu, apakah kita akan masuk surga ya atau masuk neraka. Itu ya nggak tahu kita. Karena nanti kan ada namanya hisab ya, akan dihisab, akan ditimbang ya dalam al-mizan namanya. Mana yang lebih berat antara amal dan dosa kita. Nah, pertanyaannya adalah ya yakinkah kita bahwa amal kita itu lebih bisa dibanggakan, lebih berat daripada dosa kita. Sebagai orang yang apa ya, yang waras mungkin ya, yang waras, yang beriman, yang punya hati yang bersih dan punya apa namanya rasa khawatir ya, tidak ada yang berani menganggap bahwa amal kita itu lebih berat daripada dosa kita. Pasti semua merasakan ya bahwa ya dosa yang lebih banyak gitu ya, dan itu memang seperti itu ya, dosa kita pastinya lebih banyak daripada amal kita ya, karena kalau kita mau hitung-hitungan amal kita masih jauh sekali gitu ya, sholatnya mungkin kita bisa hitung ya, seperti apa khusyuknya atau mungkin lalainya lebih banyak, ibadah-ibadah yang lain baca Al-Quran ataupun saum kita, puasa, macam-macam gitu ya, kayaknya masih jauh gitu ya. Nah, karena ada kekhawatiran inilah gitu ya, maka kita sangat butuh yang namanya sebuah amal jariah gitu ya. Amal jariah berwakaf. Kenapa? Ya wakaf inilah yang diharapkan oleh orang yang meninggal dunia nanti akan menambah berat ya timbangan amal kebaikannya. Kenapa? Ya karena wakaf merupakan amalan ya yang disabdakan Rasulullah bisa menambah berat timbangan kebaikan seseorang ketika dia berwakaf. Nah, jadi dalam hadis Rasulullah menyampaikan, apabila anak Adam meninggal dunia atau manusia meninggal dunia, idza matal insan ya inqata amalu, terputus amalnya, ya, kecuali 3 perkara, ya. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah atau berupa wakaf. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh, ya, waladin solehin yad'ulah. Ada ujungnya, yad'ulah, yang mendoakan orang tuanya. Artinya ya, 3 hal inilah yang diharapkan ya bisa menambah timbangan kebaikan ketika seseorang telah meninggal dunia. Yaitu anak yang soleh. Kalau seandainya kita punya anak yang senantiasa mendoakan orang tua, nah ini juga PR berat juga gitu ya, bagaimana kita memastikan bahwa anak kita menjadi anak yang soleh dan senantiasa mendoakan orang tua kita. Ya, atau mendoakan kita sebagai orang tuanya gitu ya. Kemudian ilmu, ya alhamdulillah kalau kita bisa mengajarkan membaca Al-Quran, menjalankan sholat, amal-amal ibadah yang lain yang memang itu dipraktekkan dan menjadi amaliyah ya, menjadi ibadah, sehingga orang yang mengajarkan ilmu tersebut mendapatkan pahala yang serupa gitu ya. Nah, tetapi kan sekali lagi usia kita juga terbatas, ada masa di mana orang tersebut juga akan meninggal dunia. Maka yang lebih memungkinkan kita punya amal jariah yang kekal abadi itu adalah dari sedekah atau wakaf. Nah, itu ya. Jadi kenapa sih setiap orang itu penting punya amal jariah berupa wakaf? Nah, ini poin penting di hari ini kita membahas tentang wakaf. Kenapa? Ya karena memang ya kita semua ini pada hakikatnya adalah sedang menunggu eh, kematian saja ya, kita lagi menunggu nih ya, bahwa kita nggak tahu ya kapan kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian kita akan dikafani, kemudian kita akan dikuburkan ya tanpa membawa apa-apa ya.
kecuali amal kita lah yang akan menemani. Nah, pada saat nanti di alam kubur inilah ya, apa harapan terbesar ya orang yang telah meninggal dunia ini ya. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan di sana bahwa keinginan terbesar mereka adalah bisa kembali ke dunia untuk melakukan satu amalan khusus, yaitu berupa wakaf gitu ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akuna sholihin. Kalau sekiranya ya Allah Subhanahu wa taala berkenan ya menunda kematianku sekejap saja, sebentar saja, sedikit lagi, ya maka aku akan bersedekah. Ya, dalam kurung berwakaf artinya melaksanakan sedekah jariah. Dan aku termasuk orang yang soleh. Artinya kalau kita eh, tahu gitu ya bahwa ini kan Al-Quran sudah menggambarkan ya keinginan orang-orang yang sedang berada di alam kubur ya. Kalau kita lihat di gambar itu kan kuburan gitu ya. Semua orang yang ada di kubur itu ya menginginkan satu kesempatan ya untuk melakukan amal jariah berupa wakaf. Nah, yang hidup ini gitu ya, ketika diajakin ngomongin wakaf, diajakin zoom wakaf, diajakin menyiapkan wakaf, menganggap itu belum penting ya. Aduh, masih jauh lah, masih lama lah, dan seterusnya. Padahal itu adalah sebuah keinginan terbesar dari orang yang sudah meninggal dunia. Nah, yang berikutnya adalah wakaf sekeluarga gitu ya. Kenapa setiap keluarga penting banget punya wakaf berupa punya amal jariah berupa wakaf. Nah, karena begini ya, kalau kita bisa beramal jariah ya berwakaf dengan niat sekeluarga, ya insya Allah bisa kembali berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Kenapa? Ya karena kan sekali lagi keinginan berwakaf itu bukan berarti keinginan kita secara pribadi, artinya keinginan juga dari orang tua kita mungkin sudah meninggal ya, atau mungkin pasangan kita, suami kita, istri kita sudah meninggal juga pengen bareng-bareng lagi dengan kita di surga kelak. Nah, maka salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk sama-sama ya bisa punya kesempatan tiket untuk masuk surga bareng-bareng, kita niatkan bisa berwakaf sekeluarga. Nah, seperti itu ya. Nah, ini pengertian wakaf gitu ya. Wakaf adalah menyerahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selamanya ya, atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna untuk keperluan ibadah atau keperluan umum ya menurut syariat. Jadi ini menyerahkan sebagian harta saja, yang enggak semuanya diserahkan ya. Tapi penyerahan harta tersebut tujuannya apa? Yaitu untuk dipergunakan untuk kemaslahatan umat gitu ya, atau untuk kepentingan ibadah. Nah, wakaf merupakan penyerahan harta benda ya untuk Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Jadi menyerahkan kembali yang Allah titipkan untuk kita ya kepada nazir yang mengelola, nanti kemanfaatannya adalah untuk kepentingan umat. Nah, itu wakaf. Nah, wakaf itu merupakan suatu amalan dalam Islam ya, yang dengan menyerahkan harta tersebut kita akan mendapatkan pahala jariah, yaitu keberkahan berupa pahala yang tidak terputus sampai akhirat kelak. Nah, yang membedakan antara wakaf dengan sedekah di sini gitu ya, karena wakaf itu punya rukun. Ya, sedangkan sedekah tidak ya. Kalau sedekah ya kita beri selesai, pahala juga selesai, tapi kalau wakaf itu kekal abadi. Yaitu ada wakif namanya, itu orang berwakaf, kemudian ada harta diwakafkan, kemudian juga ada mereka yang akan menerima manfaat dari wakaf ya. Dan selanjutnya juga ada lembaga nazir yang mengelola wakaf tersebut. Nah, yang berikutnya adalah sebuah pernyataan, ini penting ya, bahwa dengan wakaf itu nanti ada sebuah ikrar ya, ada sebuah wasiat pernyataan bahwa kita mewakafkan apa yang kita miliki. Nah, berikutnya apakah wakaf ini dicontohkan di zaman Rasulullah gitu ya. Ada yang bertanya seperti ini, wakaf itu kan baru terkenalnya di zaman modern katanya. Nah, di zaman Rasulullah ada wakaf nggak? Ya, ternyata memang ya, kalau kita mau baca sejarahnya kembali bahwa memang Rasulullah SAW itu adalah orang yang pertama kali berwakaf, gitu ya. Dari buktinya apa? Rasulullah memberi tanah dulu, ya. Ketika membangun Masjid Nabawi ini, Rasulullah memberi tanah dari 2 anak yatim, kemudian Rasulullah wakafkan dan dibangun masjid di atasnya. Nah, masjid inilah juga merupakan wakaf dari Rasulullah SAW dan juga dari para sahabat ya, dan orang-orang yang tinggal di Madinah mewakafkan tanahnya untuk diperluas pembangunan Masjid Nabawi ini. Ya, siapapun kita insya Allah ya rindu banget ya, udah pengen banget datang lagi ke Masjid Nabawi ini, sholat di sini, masya Allah ya, nikmat luar biasa ya. Kota Madinah adalah kota yang adem ya, yang tenang, yang damai ya. Sholat di dalamnya kita dapat fadilah 1000 kali sholat dibanding dengan sholat di masjid yang lain. Ini Masjid Kuba juga, ini masjid yang dibangun juga oleh Rasulullah SAW, dan ini juga merupakan wakaf ya. Dan fadilah Masjid Kuba juga adalah keutamaannya mendapatkan pahala umroh ya. Barang siapa yang datang ke Masjid Kuba untuk sholat 2 rakaat di dalamnya. Ini sabda Rasulullah SAW. Nah,
Apakah wakaf juga diamalkan oleh sahabat Rasulullah? Ya, ini pertanyaan berikutnya juga gitu ya. Ini kita perlu penguatan bahwa amal wakaf itu bukan hanya dicontohkan dan dilakukan oleh Rasulullah, tapi juga oleh para sahabat. Bahkan hampir seluruh para sahabat punya amal jariah wakaf. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal, dan seterusnya itu punya wakaf. Mereka keren-keren ya. Tapi wakaf yang terkenal yang sering kita baca itu adalah wakafnya Umar di sini. Mewakafkan kebun kurmanya karena wakafnya besar gitu ya. Dan kemanfaatan, kemaslahatan dari keuntungan kurma-kurma ini ya untuk siapapun penduduk kota Madinah yang membutuhkan ya. Begitu juga wakaf sumur Utsman bin Affan ya. Sumur Utsman bin Affan ini juga ceritanya yang nggak pernah bosan kalau kita kenang, kalau kita ingat gitu ya bagaimana kepribadian sosok Utsman yang kaya tetapi kedermawanannya itu tidak ada yang bisa menyaingi gitu ya. Apapun yang diminta Rasulullah untuk menawarkan peluang-peluang amal, Utsman adalah orang yang terdepan ya, termasuk ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya siapa yang dapat membebaskan sumur itu ya dan menyumbangkannya untuk umat, maka ia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis riwayat Muslim ini ya. Kemudian Utsman ya adalah orang yang nggak panjang mikir gitu ya, kalau ada tawaran-tawaran begitu saya gitu, saya ya langsung Utsman bernegosiasi dengan orang pemilik sumur ini, orang Yahudi ya. Akhirnya deal ya, tetapi dealnya pada waktu itu Utsman hanya diberikan separuh saja gitu ya. Kok bisa jual sumur separuh? Ya bisa. Ya artinya jatah Utsman itu diganti per hari gitu ya. Silakan hari ini punya Utsman, besok punya saya ya. Nah, Utsman juga pinter. Oke, deal ya, tetapi Utsman pinter, dia gratisin di hari di mana jatah sumur itu punya Utsman ya. Kemudian disuruhlah penduduk Madinah untuk menyiapkan airnya untuk kebutuhan di hari berikutnya. Sampai akhirnya orang Yahudi ini nggak ada yang beli airnya. Ya akhirnya dia jual lah kepada Utsman bin Affan ya. Kemudian Utsman mewakafkan sumur ini seluruhnya untuk kaum muslimin dan berkah Allah Subhanahu wa taala di sekitar sumur ini ditumbuhi pohon-pohon kurma ya sampai hari ini masih ada ya. Kalau kita datang ya ke kebun kurmanya Utsman itu haru luar biasa gitu, gimana zaman sekarang ya kebun kurmanya Utsman masih ada ya, tapi sumurnya udah ditutup, udah nggak ada ya, tapi kebun kurmanya masih ada, namanya Mazra'ah Bi'ar Utsman ya, kebun kurma sumur Utsman itu nanti di daerah Sultanah. Mudah-mudahan Allah panggil kita untuk nanti bareng-bareng kita bisa melihat tempat tersebut ya. Nah, bagaimana contoh kekuatan wakaf dalam sejarah umat Islam ya? Yang terkenal adalah wakaf Al-Azhar ya. Ini dulunya adalah wakaf Masjid Jami' ya, Jami' Al-Azhar dari dinasti Fatimiyah. Kemudian diwakafkan, orang belajar di masjid itu diperluas menjadi kampus ya, akhirnya ini usianya udah 1000 tahun lebih ya. Luar biasa, orang yang kuliah belajar di sana ya, guru-gurunya semua dibiayain dari wakaf. Itu fadilahnya luar biasa sekali ya. Kemudian juga ada wakaf Raja Abdul Aziz, ini juga terkenal sekali ya. Ketika Raja Abdul Aziz ini mewakafkan tanahnya ya untuk Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena dia punya raja ya, punya uang, punya kekuasaan ya, tapi kekuasaan yang benar tentunya ya. Nah, orang-orang yang membangun hotel di atas tanah ini, yaitu Hotel Abrojil Bait ini ya sewa tanah tersebut, keuntungannya disepakati ya untuk memberikan pembiayaan ya operasional Masjidil Haram ya. Jadi orang-orang yang bekerja sebagai pembersih Zamzam, pembersih lantai ya, security dan seterusnya itu mendapatkan upah ya, gaji dari keuntungan hotel ini. Itu luar biasa sekali. Nah, yang selalu menjadi cerita yang tidak pernah terlupa sampai hari ini yaitu orang Aceh ya, yang tinggal di Mekah yang kaya, yang disebut dengan namanya Syekh Buga Al-Aceh, keturunan Aceh ya, punya tanah di Mekah juga ya. Awalnya tanahnya dekat Masjidil Haram, kemudian karena perluasan Masjidil Haram dibeli ya, dia dipindahkan ke tanah yang agak jauh tapi tetap saja dekat gitu ya, dibangunkan hotel di atasnya, juga sewa hotel-hotel ini ya. Hasil keuntungannya buat apa ya, diberikan kepada duafa, para fakir miskin, salah satunya juga kepada orang-orang asal Aceh yang haji ke tanah suci, seperti itu. Nah, dengan kita mendengar kisah kedermawanan, kisah wakaf ya, kisah bagaimana Rasulullah berwakaf, Utsman, Umar ya, dan seterusnya ya, tentu kita ya kalau ditanya seperti ini, seandainya ditanya gitu ya, mau nggak sih kalau kita juga dapat kemuliaan berupa pahala dari wakaf itu dan bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dan para sahabat. Ini kan luar biasa nih, kita meneladani Rasulullah ya, mendapat kemuliaan dari Allah tentunya dengan cara berwakaf ya. Pertanyaan ini ya, sebagai orang yang kita punya iman di hati kita pasti mau gitu ya. Nah, tapi pertanyaan berikutnya adalah kalau kita memang mau ya, kalau memang hari ini kita sudah ada nih rekening kita ya, di tabungan kita, di deposito kita uang ya. Yuk kita ajak berwakaf buat untuk wakaf dakwah dan pendidikan di Kampung Maghfirah atau di tempat lain atau bangun masjid. Kita sisihkan 500 juta aja ya, kalau memang sudah ada. Kira-kira apa nih respon kita ya, tanggapan kita? Ya, orang-orang yang mungkin sudah punya uang banyak juga masih juga mikir juga, kenapa? Ya, kalau memang dia memikirnya bahwa adalah ini untuk biaya bisnis, ini untuk kebutuhan lain, kebutuhan anak atau kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan-kebutuhan yang lain, mungkin juga berat gitu ya. Walaupun dia secara keinginan pengen dapat fadilah itu, gitu ya. Nah, kalau memang kita yang kedua adalah belum punya duitnya, ya, ya saat ini belum ada. Berarti kan yang harus kita lakukan adalah kita cicil duit itu, kita tabung dulu, kita sisihkan, baru nanti setelah terkumpul kita wakafin, gitu ya. Nah, maka ada cara nih, ya, yang biasa kita lakukan gitu ya, pada umumnya, ya. Kalau kita pengen berwakaf 500 juta, maka cara pertama adalah kita tabung, ya, dengan mengumpulkan uang 1 juta per bulan. Nah, itu ada pengumuman di masjid, kedengaran ya, bahwa itu mungkin tuh. Nah, berita duka cita, kita baru ngomongin wakaf hari ini, itu di masjid ada suara pengumuman berita duka cita, meninggal dunia lagi orang. Ya, kita sih sebenarnya tinggal menunggu pengumuman nama kita yang disebut, gitu ya. Maka penting kita ngomongin wakaf. Nah, cara biasa, ya, yaitu dengan cara 1 juta sebulan, ya. Bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, bulan keempat 1 juta, bulan kelima 1 juta, terus sampai 500 bulan. Artinya setelah 500 bulan kan dikali 1 juta, 500 juta. Ya, 500 bulan itu, ya, itu tuh bukan waktu yang sedikit. Itu butuh waktu 41 tahun lamanya. Barulah kita bisa mengumpulkan uang 500 juta yang itu harapannya bisa jadi satu masjid gitu ya. Mungkin setelah 40 tahun 500 juta itu udah nggak cukup buat bangun masjid kan. Nah, artinya dengan cara manual seperti ini tidak ada jaminan umur kita panjang, kemudian kita bisa berwakaf 500 juta gitu ya. Nah, maka caranya gimana gitu ya. Ya nih ya, kalau kita memang nggak jamin bahwa usia kita sampai 40 tahun lagi, maka ada cara merencanakan wakaf dengan cara kuantum wakaf gitu ya. Nah, ini cara yang kita lakukan. Cara kuantum wakaf itu seperti apa? Yaitu kita mengikuti sebuah program, yaitu namanya Refro Syariah ya. Dengan cara kuantum ini kita menyisihkan 1 juta sebulan. Ya, 1 juta sebulan, maka kita sudah ada dana 500 juta yang bisa kita wakafkan gitu ya. Maka kita tinggal memilih ya, kemana wasiat wakaf itu kita akan lakukan, kita akan amanahkan. Ya, kita boleh ada pilihan yaitu Domain Duafa, Al-Azhar, Rumah Wakaf, Iwakaf, Wakaf Yatim Mandiri, ya Wakaf Ikadi, Wakaf Maghfirah dan Wakaf Yakesma. Ya, silakan kita pilih kemana yang mau kita wasiatkan wakaf kita pada waktu kita sudah ikut program di bulan pertama. Nah, tugas kita hanyalah melakukan pembayaran iuran tabaruk setiap bulan, gitu ya. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, dan seterusnya. Nah, maka dengan program ini ya, kalaupun dalam perjalanannya anggaplah baru berjalan 3 bulan atau berjalan 4 bulan atau 5 bulan, bahkan 1 bulan terjadi musibah ya. Ajal kita sudah datang, kita meninggal dunia. Nah, maka pada saat inilah ya kita bisa langsung berwakaf 500 juta. Gitu ya. Nilai wakaf 500 juta tadi langsung diserahkan kepada salah seorang nazir yang kita tunjuk, atau mungkin kita bagi ya, 500 juta kita bagi. Al-Azhar 100 juta, Rumah 100 juta, Iwakaf 100 juta, Maghfirah 100 juta, bisa juga seperti itu berdasarkan wasiat kita gitu ya. Nah, artinya dengan cara ini ya kita sudah menyiapkan wakaf dengan cara mudah gitu ya, dan nilai wakaf inilah nanti yang akan dikelola oleh nazir-nazir wakaf ini. Nah, apa istimewanya kalau kita ikut program ini? Tentu program ini menarik karena ada beberapa keistimewaan. Yang pertama, tentu kita hati ini menjadi tenang ya. Dalam apa? Dalam bekerja, dalam beribadah. Itu beberapa orang ya, beberapa wakif kita yang sudah testimoni itu merasakan hal yang sama. Beda, rasanya tuh beda ya katanya. Karena dia sudah merasa, aduh, ini saya sudah punya wakaf nih. Paling enggak inilah satunya yang saya harapkan ketika nanti meninggal ini bisa menjadi jariah. Ya,
bisa dimanfaatkan oleh lembaga yang saya tunjuk, nanti apakah jadi masjid, apakah jadi sekolah, apakah jadi tempat belajar, atau akan menjadi wakaf rohani dan seterusnya. Jadi lebih tenang. Kenapa? Kapanpun Allah panggil ajal tiba, alhamdulillah wakaf udah siap, seperti itu, gitu ya. Nah ini contoh nih Ibu Tia, ya dia ikut program ini cuma 30.000 per hari. Ya kalau diperbulankan 900.000 lah, gitu ya. Tapi dia punya nilai wakaf 500 juta, gitu ya. Ibu Nur juga, ini masih muda juga Ibu Nur ya, baru 35-an apa 37 gitu ya. Nilai wakafnya 1 miliar, 30.000 per hari. Nah, yang kedua, program ini memiliki keistimewaan adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua ya kepada ahli waris itu sudah ditunaikan. Kenapa? Karena dengan program wakaf ini ada waris juga yang disiapkan bersamaan dengan program wakaf ini, gitu ya. Gimana ceritanya? Nah, ceritanya seperti ini, gitu ya. Jadi contoh Bapak Wakif usia 38 tahun ikut program Refro Syariah ini dengan menyisihkan iuran tabaruk 1 juta sebulan, gitu ya. Ya terus setiap bulan dia lakukan. Nah dalam perjalanannya tadi ya terjadi meninggal dunia di bulan keempat atau bulan kelima, ya maka akan diberikan uang sebesar 1 miliar ya kepada ahli waris dari bapak ini. Nah tinggal dibagi saja berdasarkan wasiat wakafnya tadi, ya wakafnya berapa persen dia mau kasihkan, ya maksimal 45%, sisanya menjadi warisan. Nah ini dalam fatwanya ada, nanti saya jelaskan di belakang. Artinya apa? Artinya dia sudah siapin warisan. Nah, seperti Pak Mardianto juga ya, ini sudah menyiapkan program wakaf dan waris ini 5 miliar gitu ya. Nah, prosentasenya beliau yang menentukan gitu ya, mau wakafnya berapa, mau warisnya berapa. Dia per bulan ikut iuran tabaruknya 4 juta rupiah. Yang ketiga, bisa berwakaf sekeluarga gitu ya. Artinya, ya dengan wakaf sekeluarga ini yang diniatkan pahalanya untuk almarhum almarhumah yang sudah meninggal bisa gitu ya. Jadi buat anak bisa. Nah, ini kemarin juga Ibu salah seorang wakif kita ya, Ibu Dokter Ratna Komala Dewi ya, seorang dokter ahli kulit gitu ya, berwakaf 1 miliar diniatkan sekeluarga tuh, nama-namanya udah ada sama kita di list gitu ya, diwasiatkan terus sama bapaknya 1 miliar, ibu 1 miliar seperti itu. Jadi dengan program ini kita memungkinkan untuk itu ya. Yang ketiga, ini contoh dulu nih, ini Pak Yoga ya, usia 41 tahun berwakaf sekeluarga, nilai wakafnya 1 miliar ya, diniatkan untuk anggota keluarga tercinta. Tujuannya pengen bareng-bareng di surga. Ini buka suara, ya, ikut program wakaf juga yang nilai wakafnya 2 miliar ya untuk dirinya dan orang tuanya ya. Nah, ini yang keempat adalah dengan program ini kita bisa merencanakan wakaf sejak dini tanpa harus menunggu kaya dulu ya. Dengan iuran kontribusi yang dapat dicicil secara berkala ya. Dan ada kepastian wakaf, dan ini menariknya ya. Dicicil secara berkala ya, nggak harus nunggu kaya dulu ya, dan ada kepastian wakafnya. Nah, jadi contoh ini milenial ya, usia 21 tahun. Ya, per bulannya cuma kalau nggak salah ya 350.000 lah ya. Tapi dia bisa menyiapkan wakaf untuk nama orang tuanya itu 710 juta gitu ya. Aditya juga ya, nilai wakafnya 1 miliar masih 23 tahun ya. Nah, yang kelima adalah dapat menentukan nazir wakaf yang dipercaya untuk mengelola wakafnya, seperti untuk pesantren kah, untuk dakwah kah, untuk masjid kah, rumah sakit, sumur, dan wakaf produktif lainnya. Sehingga apa? Wakafnya itu berkah dan pahalanya mengalir abadi. Jadi jelas ya, jangan sampai wakaf kita itu kalau kita nggak tentukan nazirnya, ya bahaya gitu ya. Nanti siapa yang kelola program wakafnya seperti apa? Gitu. Nah, dengan adanya program ini kita telah menentukan lembaga terpercaya yang ingin kita berikan amanah wakaf ini untuk nanti mengelola wakaf kita. Ya. Nah, ini contoh Ibu Sari ya, menyerahkan nilai wakafnya 10 juta kepada Ustadz Hatta ya, sebagai pimpinan dari Maghfirah, Yayasan Maghfirah Bina Umat, atau di daerahnya disebut dengan Kampung Maghfirah ya. Pada waktu itu menyerahkan nilai wakaf 50 juta. Kemudian juga Ibu Mira Karmelia, ya ini juga jamaah Maghfirah juga, nilai wakafnya 10 juta. Ahli waris yang ikut menyaksikan ya, dan membacakan persetujuan untuk menjalankan amanah wakaf dari orang tuanya. Ya. Nah, gimana caranya biar kita bisa berwakaf dengan cara kuantum ini gitu ya, cara mudah berwakaf dengan cara kuantum ya. Yang pertama adalah kita tentukan dulu siapa orang-orang yang ingin kita niatkan menerima pahala jariah ini gitu ya. Penting ya, karena tujuannya tadi kita sama-sama bisa punya pahala jariah wakaf nanti untuk sekeluarga. Ya, yang kedua kita coba hitung ya. Ini penting juga kita hitung sehingga kita bisa menentukan nilai wakaf kita nanti berapa ya. Menghitungnya bagaimana? Ya kita hitung nikmat yang sudah Allah kasih ya.
nikmat sehat, nikmat keluarga, nikmat pekerjaan, nikmat rumah, nikmat kendaraan, nikmat kebun, nikmat aset, dan seterusnya. Coba kita hitung, itu banyak banget ya nikmat Allah itu. Kalau kita hitung pasti nggak terhitung, gitu ya. Nah, boleh nggak dari nikmat Allah itu kita coba hitung, ya, berapa rupiah yang pantas kita wakafkan, gitu ya. Kalau kita punya aset 10 miliar, ya, atau berapapun lah, ya. Kalau kita tarik 10.000 aja per hari, ya untuk apa? Untuk setiap anggota keluarga kita punya wakaf. 10.000 kalau suami istri kan 20.000 berarti. Kalau anaknya 4 berarti 60.000 per hari, ya kan? Kalau tambah mertua 2, orang tua 2, 10 berarti kan 10 dikali 10.000 berarti 100.000 per hari. Berat nggak? Ya. Yang jadi berat adalah masalahnya kalau kita kalikan 30 hari gitu ya. 30 hari jadi 3 juta dong, ya. 100.000 kali 30 hari 3 juta. Nah, masih ikhlas nggak kita? Masih berat nggak kita? Gitu ya. Kalau kita hitung jadi 3 juta sebulan, waduh, ya kita niatkan menjadi haknya Allah 3 juta, kok rasa di hati itu berat gitu ya. 3 juta tuh banyak gitu ya. Nah, inilah mulai ada setan yang menggoda gitu ya. Ya'idukumul faqra, ya, setan menakut-nakuti kalian dengan kesusahan dan kemiskinan. Janganlah 3 juta kebanyakan, ya. Nanti nggak bisa ini, nggak bisa itu dan seterusnya. Coba kita lihat kembali ke dalam hati kita gitu ya. Kendaraan kita, rumah kita yang kita beli ataupun kita cicil dan seterusnya itu pasti dana yang kita sudah bayarkan banyak banget. Gitu ya. Sedangkan untuk kekal hidup di akhirat kelak, yaitu dengan apa? Kita punya pahala jariah wakaf ini, ya, yang hidup kita nanti di akhirat itu punya rumah di surga kalau kita bisa bangun masjid di dunia, ya. Kenapa masih pikir-pikir lagi gitu ya? Antara saya pikir-pikir dulu lah, ya. Pikir-pikir dulu, kan aneh gitu ya. Kadang orang untuk akhiratnya mikirnya panjang gitu ya. Padahal untuk dunia itu tanpa mikir lagi dia beli aja. Dia cicil aja, ya. Dia kredit aja. Nah, inilah ya apa namanya, sebagian orang masih seperti itu. Mudah-mudahan yang hadir hari ini enggak ya. Kemudian apa saja nih persyaratannya biar kita bisa punya wakaf melalui program ini? Ya, simple ya, kita siapin KTP, ya nanti kita bantu prosesnya. Kita juga siapin ahli waris untuk nanti menerima wakaf dan warisnya nanti, kemudian juga yang akan menjalankan amanah wakafnya. Dan kita mulai menentukan juga, memilih nama-nama dari keluarga kita siapa yang ingin diikutkan dalam program ini untuk dapat pahalanya. Ya, kemudian juga nazir wakafnya siapa yang kita tunjuk, ya kemudian juga data administrasi untuk wasiat wakafnya ini kepada siapa gitu ya. Nanti kita akan ikrar wakaf dan ada iuran yang terus kita bayar ya setiap bulannya, iuran tabaruk wakaf namanya. Nah, maka kita bismillah niat ya, bismillahirrahmanirrahim dengan menghargai Allah Subhanahu wa taala dan meladani Rasulullah SAW dan para sahabat ya dalam meraih pahala jariah dan tiket ke surga bersama keluarga tercinta. Hari ini insya Allah ya dengan izin Allah kita niatkan ikut program Quantum Wakaf ya, mudah-mudahan Allah ridho ya dengan niat mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Niat dulu aja ya, pahala insya Allah udah dapat kita. Nah, kemana saya mengajak berwakaf ya, karena saya adalah relawan wakaf dari Kampung Maghfirah gitu ya, sahabat wakaf Kampung Maghfirah yang mengajak kita untuk wakaf ke Kampung Maghfirah ya. Maghfirah ini adalah ya, nurabbi qadatul mustaqbal, mencetak para pemimpin-pemimpin masa depan gitu ya. Nah, ini calon-calon pemimpin masa depan, calon-calon ustadz, calon-calon dai ya yang sedang disiapkan, dan mereka ini belajar di Kampung Maghfirah ini gratis, beasiswa full ya 100%, makannya, sekolahnya, kuliahnya, asramanya, semuanya dibiayain gratis oleh Kampung Maghfirah gitu ya. Mereka menghafal Al-Quran. Kebayang kita kalau kita ikut menyumbang ke sana, infak, sedekah, wakaf ke sana ya. Wakaf buat masjid, wakaf buat jalan, wakaf buat gedung sekolah, wakaf buat asrama mereka tinggal. Ya, ketika mereka beribadah, baca Al-Quran, ya, belajar setiap kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, tentu orang yang berwakaf ini akan mendapatkan pahala jariah. Ya, ini aktivitas mereka belajar di kelasnya, ya. Atapnya juga masih biasa, dindingnya juga itu bambu gitu ya. Nah, tapi Masya Allah gitu ya, program-programnya luar biasa, penempaan dai-nya luar biasa, gitu ya, hatta langsung turun juga ya. Dan juga ada SD yang sedang dibangun juga gitu ya, nanti akan ada SMP-nya, ini bukan SD, ini SMP ya. SMP dan SMA juga akan disiapkan untuk mencetak ya. Guru-guru tadi sedang disiapkan untuk juga mengajarin generasi-generasi muda ini, yang akan mengajarin anak-anak kita ke depannya, seperti itu ya. Nah, ada ekstrakurikuler memanah, berkuda dan seterusnya ya. Nah, ini program Kampung Maghfirah gitu ya. Ada program nanti di mana ya yang sekarang adalah sekolah tinggi ini nanti
ya tahun 2024 akan menjadi institut ya, harta program seperti itu, kemudian nanti akan menjadi universitas di tahun 2030. Ini tentu membutuhkan dana ya, membutuhkan dana membangun gedungnya dan seterusnya ya, membutuhkan wakaf dari dana-dana umat gitu ya. Kemudian juga sebagai sekolahnya juga nanti akan dibangun untuk MTS Putri tahun 2022 ya, dan Madrasah Aliyah Putrinya tahun 2025. Ini sedang disiapkan juga gitu ya. Pendanaannya dari sekarang kita himpun. Nah, berikutnya juga ini ada Milbos ya, yang akan berdiri di tahun 2040 di seluruh tanah air ya, di seluruh cabang akan dibuka. Bagaimana nanti setiap daerah-daerah itu akan disiapkan dai-dainya, ya, guru-gurunya yang akan bertugas nanti mengajarkan agama Islam ini ke sana, gitu ya. Nah, jadi kenapa ya kita berwakaf ke Kampung Mafiro, gitu ya? Karena insya Allah ya wakaf kita berkah ya, kekal abadi pahalanya, yaitu Kampung Mafiro ya. Nah, kenapa? Karena mereka inilah nanti yang akan menjadi guru-guru dari anak-anak keturunan kita, yang akan mengajarkan nilai agama, yang menjaga akidah mereka, ya, dan menjadi pejuang Rasulullah SAW. Nah, seperti apa? Ya, ini juga diserahkan wakafnya 490 juta ya kepada Kampung Mafiro, ya. Kemudian juga ini juga ya dari Ibu Mila juga sudah menyerahkan wakafnya Kampung Mafiro juga ya, disaksikan oleh para saksi ya, dan diterima oleh nazirnya langsung serta. Nah, program ini menjadi pertanyaan kita adalah ya, siapa sih ya, seperti apa program ini, dan kok bisa ya program ini menciptakan dana wakaf dalam jumlah yang sangat besar seperti tadi gitu ya, siklus sejuta, kok bisa ada nilai 500 juta yang bisa diwakafkan. Seperti apa programnya? Nah, ini programnya ya. Programnya bernama Picur Wakaf, nama programnya Alisha Protection Plus. Jadi dengan ikut program ini ya, yang di-create oleh sebuah perusahaan asuransi syariah ini ya, ada program wakaf ya, kita bisa dengan mudah berwakaf ya. Jadi program ini sesuai fatwa enggak? Ada yang bertanya juga. Tentu ya, program ini sudah mendapatkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia ya. Ini fatwanya ya, sudah ada fatwanya sejak tahun 2016. Namun banyak yang belum tahu, maka tugas kita lah menginformasikan bahwa program ini bisa kita lakukan ya, dengan menyiapkan wakaf dengan cara mudah. Nah, juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariahnya. Ya, ini ada Dewan Pengawas Syariahnya, Ustadz Muhammad Hidayat, MBA, ya, dan Dr. Rahmat Hidayat, MT, ya, menjadi pengawas di lembaga keuangan syariah ini. Nah, dapatkah dipastikan ya bahwa lembaga keuangan syariah ini sehat dan kuat? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Jangan-jangan nanti wakafnya bagaimana gitu ya, sehingga dana yang dikelola tersebut aman, amanah, dan profesional. Nah, maka kita tentu ya bukan sembarangan perusahaan yang kita pilih ya. Kita adalah bekerja sama menjadi berpartner dengan Allianz Syariah ini. Kenapa? Karena ini adalah lembaga keuangan yang sangat sehat dan sangat kuat ya, dan menjadi yang terbaik di Indonesia saat ini. Nah, ini Pak Habibie bercerita ya, ada videonya sebenarnya, tapi kalau saya mau setel takutnya nanti ngehang dia ya. Tapi Pak Habibie bercerita bahwa ini ada temannya yang datang ke Indonesia ya, yang akhirnya membuka di Indonesia ya, teman kuliahnya ya, dan datang ke Indonesia. Ya, ini sudah berdiri 130 tahun di Jerman ya, sangat sehat, sangat kuat perusahaan ini ya. Dana kelolaannya ada 2,3 triliun US dollar, kalau dirupiahkan itu 33 kuadriliun, itu gede banget gitu ya. Nasabahnya ada 88 juta di seluruh dunia ya, dan menjadi lembaga keuangan syariah terbesar ya di dunia ya, nomor 1. Nah, punya program yang namanya Picur Wakaf ya, punya keistimewaan. Kenapa? Karena berkah ya, karena insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Yang kedua adalah ringan, bisa dicicil ya, dengan iuran setoran per bulan yang sangat murah, mulai dari 300.000 bisa kita berwakaf ya. Kemudian juga amanah. Kenapa? Karena kita kerjasama dengan nazir-nazir yang terpercaya. Kemudian juga sumbangsih, itu bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian umat tentunya dengan wakaf-wakaf produktif yang akan dikelola. Nah, apakah sudah ada nih dana yang sudah diwakafkan kepada nazir yang dipilih melalui program ini? Ya, ada gitu ya. Ini contoh ya, bahwa ini sudah disalurkan ya, amanah wakafnya kepada iwakaf ya. Ini bapaknya meninggal dunia, kemudian diterima oleh ahli warisnya dan diserahkan kepada iwakaf. Nah, hidup kita di dunia cuma 3 hari gitu ya, nggak lama ya. Hari ini yang kesempatan kita beramal, kemarin udah nggak bisa kita ulangi lagi, mau baik mau buruk kita tinggal bertobat kalau kita salah ya. Kemudian hari esok belum tentu ada ya, belum tentu kita bisa menemuinya. Ini ungkapan dari Imam Hasan Al-Basri. Artinya apa? Artinya kalau kita mau berniat beramal ya, kapan waktunya? Ya hari ini gitu ya, karena besok belum tentu ada usia. Nah, kalau kita coba lihat lagi bahwa harta yang kita wakafkan itu ya, sebenarnya sedikit sekali dibanding dengan nikmat Allah yang tidak terbatas ya.
dan nikmat yang kita syukuri juga belum banyak tentunya, ya maka kalau kita mau banding-bandingin kayaknya nggak bisa dibanding-bandingin ya antara yang mau kita wakafkan dengan nikmat Allah yang tidak terbatas. Ini ada tabelnya ya tadi ya, kalau mungkin ada peserta di sini pengen berwakaf dulu 10 juta sebenarnya mudah ya. Iurannya cuma 500.000 kok, cuma 600.000 kok gitu ya, cuma sejuta kok. Kalau usia ada 60 tahun ya, ya paling enggak sejuta itu nanti kita bisa siapin 350 juta kok wakafnya seperti itu ya. Nah, eh, ya ini tabel-tabelnya ya. Jadi kalau kita 1 juta itu bisa usia 60 tahun bisa 350 juta nilai wakafnya. Oke, kalau nanti ada yang mau ditanyakan silakan tanya kami ya, atau tanya lembaga apa namanya teman-teman sahabat Quantum Wakaf yang mengundang Bapak Ibu di hari ini. Nah, selanjutnya saya minta kesediaan dari Ibu Hilda ya, salah seorang wakif yang sudah mengambil program ini ya, dan mewasiatkan wakafnya kepada Yayasan Kampung Maghfirah. Ya, untuk itu kepada Ibu Hilda, waktu dan kami persilakan untuk memberikan kesan ya, testimoninya ya buat kita semua hari ini. Boleh Bu Hilda? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, astagfirullah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Zul, yang alhamdulillah yang sudah Suaranya boleh diangkat bergabung. dikit Bu. Suaranya agak Ya, kurang gitu. Nah, kurang kencang ya. nah. Ustaz Zul, alhamdulillah saya bertemu dengan komunitas apa ini ya? Sahabat Yang Quantum Wakaf. Iya, tapi yang membawa saya menuju jalan ke surga gitu ya. Iya, iya. Menjadi paralon. Jadi saya tidak menyesal ketika saya pertama kali mengikuti iktikaf Ramadan baru sekali kemarin, itu di Ramadan kemarin, juga berkat wasilah Ustaz Zul yang memberi info. Subhanallah. Jadi alhamdulillah saya sudah masuk sebagai wakif ya Ustaz Zul ya. Iya. Kenapa saya tertarik mengikuti di sini? Padahal sebenarnya saya di rumah juga ada lembaga pendidikan Islam. Ibu saya pun sedang Bu Hilda, itu ada chat biar diangkat dikit suaranya, mungkin dekatin handphone atau mungkin apa kayak apa itu, atau baik. Ya atau baik. Kedengaran nggak? nah itu udah. Ya, maaf ya. Nah, Sebenarnya saya ini di rumah punya yayasan pendidikan Islam juga. Ibu saya pun saat ini sedang membangun pesantren di daerah Cibinong. Tapi kenapa saya ingin meniatkan wakaf untuk Kampung Maghfirah? Karena saya meyakini hadis Nabi bahwa Allah akan menolong seorang hamba. Maka al-abdu fi auni akhihi. Betul ya Ustaz ya? Iya betul. Karena hamba itu menolong saudaranya. Kenapa begitu? Kenapa saya tertarik? Saya sebenarnya giptoh Ustaz. Giptoh itu apa ya? Ada rasa iri tapi dalam rangka iri kebaikan dengan sosok suami saya yang sudah almarhum. Beliau itu sudah mewakafkan tanahnya itu banyak atas nama pribadi sendiri. Oh. Iya, saya ada rasa iri dong gitu ya. Loh saya nih besok pulang bawa apa gitu kan? Saya nggak bisa wakaf kan. Kemarin itu kan waktu dengar ceramah Ustadz Riyad di itikaf kemarin di pesantren Kampung Maghfirah, bahwa seorang istri nggak boleh kalau mewakafkan hartanya atau memakai harta suami tanpa izinnya kan gitu Ustadz ya. Iya. Ya, itu pertanyaan saya juga kemarin. Nah, dengan jalan ketika saya mengikuti Zoom meeting dari Quantum Wakaf ini, akhirnya saya yakin kok begitu mudah ternyata kita ingin ikut wakaf dengan uang yang kalau kita kumpulkan ya mungkin saya keburu wafat lah. Usia saya sudah 60 tahun Ustadz ya. Berarti saya 100 tahun baru bisa wakaf sebanyak 500 juta. Itu kan yang mustahil. Tapi dengan Ustadz Zul memaparkan tentang wakaf sahabat Rasulullah Sayyidina Utsman, kemudian Al-Azhar, giptoh saya itu muncul lagi. Aduh enak benar ya sahabat Utsman, orang-orang yang mau wakif untuk fisabilillah.
besok tinggal lari saja itu masuk ke dalam surganya. Terus saya ini apa gitu kan? Saya ini bawa apa besok? Karena yang Ustadz Zul kirim bahwa kain kafan kita sudah tenun, ya Ustadz ya. Kain kafan kita sudah tenun. Kemudian setiap hari kita mendengar berita kematian, berita duka cita. Akhirnya saya berpikir iyalah, kita memang tinggal menunggu waktu. Menunggu waktu, apalagi usia saya yang sudah kepala 6, ya memang harus memikirkan masa depan saya di akhirat gitu ya. Nah, saya bilang sama anak-anak bahwa mama ingin mengatakan dari harta yang papa berikan berupa warisan ini untuk akhirat, saya bilang, karena saya ingin membawa harta saya ini untuk akhirat. Jadi saya tergunakan untuk dunia. Gitu, karena saya cinta harta saya, cinta usaha saya, maka saya ingin membawa serta masuk ke dalam surga melalui cara kuantum wakaf di sini. Makanya saya begitu tertarik, langsung kan Ustadz, udah Ustadz Zul, saya ikutan aja deh, saya join aja deh ya, mengikuti wakaf tabaruk di sini. Ya terus terang, saya ini kan memang ya namanya tinggal suami kan, status saya juga jadi janda, ya kan nggak ada yang memberi nafkah. Tapi saya yakin Allah pasti memberikan jalan, karena niat kita ini memang untuk fisabilillah. Ya, tertarik dengan di Kampung Mafirah karena visinya itu mencetak ribuan guru untuk anak-anak kita, anak cucu kita besok. Maka jadi saya giroh gitu, saya tertarik sekali. Saya yakin saya membantu, saya wakaf untuk Kampung Mafirah. Insya Allah pesantren ibu saya akan Allah bantu. Yayasan di rumah saya juga akan dibantu Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Zul. Mudah-mudahan banyak tertarik, karena saya ingin sekali sebenarnya ingin mengajak orang-orang, ayo kita berwakaf, karena memang masih minim ya pemahaman masalah wakaf, karena asumsi orang tuh harus punya uang banyak, harus punya dana yang besar gitu kan. Kalau zakat memang orang udah tahulah kewajiban. Wakaf ini kan tidak wajib, makanya barangkali tidak begitu antusias orang mendengarkan masalah wakaf itu. Ya, begitu saja. Sekali lagi saya bersyukur pada Allah, saya masuk dalam komunitas di sini. Mudah-mudahan kita sama-sama berjuang jalan Allah, merekrut ya para donatur wakif di jalan Allah. Kita bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih Bu Nuraini. Terima kasih. Iya, amin Bu doanya. Yang sedang sakit Ibu siapa tadi itu ya? Yang Ibu Rini. Ya Bu Rini, mudah-mudahan cepat sembuh ya, cepat sehat kembali. Insya Allah mudah-mudahan semua adalah amarat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya, jazakillah khairan katsiran atas semangatnya Bu Hilda ya, luar biasa nih. Mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada kita juga ya, bahwa untuk berwakaf itu nggak harus kita ada dananya sekarang ya. Yang Ibu Hilda ya sudah tidak ada yang menafkahi lagi, tetap berusaha ya ikut program wakaf. Ya, nilai wakaf Ibu Hilda cukup besar ya, dengan menyisihkan 1 juta ya Bu Hilda ya per bulan, nilai wakafnya 350 juta ya. Luar biasa ya, alhamdulillah ya. Apalagi kalau kita masih muda-muda ya seperti Ibu Dini Ambarsari ini, nanti bisa ya hubungin Bu Hilda ya. Karena yang mengundang adalah Bu Hilda. Oh ya, saya mau sedikit cerita Pak. Oh, boleh. Alhamdulillah, saya mah udah lama Pak berwakaf melalui ini, dan saya kebetulan juga saya praktisi di Alianz Syariah juga. Saya juga sebagai pengajar juga untuk acara syariah sih Pak. Alhamdulillah, makanya wah bagus banget Bapak informasi ini, syiar ini untuk kebaikan banyak orang ya Pak kita. Ya alhamdulillah Bu Rini ya, luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi sahabat-sahabat wakaf yang bisa terus mengajak umat sebanyak-banyaknya. Amin, alhamdulillah udah Pak ya. Amin. Oke teman-teman semua ya, cukup kita waktu udah jam 11.30 ya. Kita tutup sama-sama baca alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.